makhluk termasuk kita itu dikatakan makrifat Allah. Jadi itu kita mengetahui dengan baik akal dan akal. Adapun makrifat yang kedua, yaitu tidak payah lagi pakai dari akal dan akal, merasakan keberadaan Allah, sifat-sifat kebesarannya, sifat-sifat kebagusannya di dalam batin kita, sehingga kita lupa kepada lainnya. Maknanya kita tidak teringat lagi kepada sifat-sifat makhluk, sifat diri kita yang sifat Allah. Cahaya Allah itu masuk ke dalam batin kita, itu dikatakan makrifat awas. Jadi kalau Anda makrifat Anda telah meningkat, bukan sekadar membedakan antara sifat kadim dan baru, merasakan sifat Allah itu ada di dalam batin Anda, berarti itu makrifat Anda telah meningkat. Yang dikatakan itu makrifat orang yang bertasawuf. Maka tasawuf kami orang bertarekat, maka orang tarekat tasawuf ini yaitu yang diutamakan bagi mereka berzikir. Tadi telah saya katakan dengan ada nasib seribenyo memudahkan jalan. Makna itu aja fungsi. Tetapi dengan adanya zikir seriben memudahkan jalan untuk mendapatkan sifat awas. Kita mengatakan itu hanya Allah, tidak terlihat lainnya, maka terlihat sifatnya itu di dalam batin ini. Jadi iman kita itu sudah bertambah, cinta kita kepada Allah itu sudah mulai tumbuh. Itu untuk mendapat makrifat awas. Dan kalau itu terus menerus kita berzikir, kita akan mendapat makrifat awas. Hilang lainnya dalam pandangan kita, diri kita hilang. Karena cahaya keberadaan Allah itu masuk bukan hanya pada hati kita, sampai kepada roh dan jiwa. Itu makrifat awas. Jadi makrifat awas itu adalah makrifat daripada wali-wali Allah dan juga para nabi, sehingga dengan makrifat itu makanya dia sangat dipedulikan, diperhatikan oleh Allah, karena hambanya terlalu sayang kepadanya, maka sayangnya kepada hamba akan ditambah oleh Allah. Siapa yang datang kepada Allah berjalan, Allah datang kepadanya berlari. Jadi inilah, kalau hawa nafsu ini telah hilang dalam batin kita, keakuan kesombongan itu tidak ada lagi, maka disitulah terletak orang-orang yang bertakwa. Para hadirin sekalian, baiklah saya menanggapi sedikit menyampaikan Bapak Amiruddin, yaitu kalau kita ini dalam melakukan manajemen kehidupan terbagi kepada tiga. Pertama dikatakan manajemen nafsu. Jadi itu usaha. Kita berusaha melakukan asbab-asbab untuk mendapatkan kesejahteraan di dalam kehidupan. Memang dalam segi ekonomi kita melakukan asbab-asbab untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Perlu kita membuat sawahan, ternakan, pengairan, dagang dan segala macam. Itu dikatakan manajemen manajemen nafsu. Dan kedua, samping kita membuat manajemen nafsu, kita juga memperbuat manajemen hati. Manajemen hati. Sangkutan hati kita kepada Allah.
supaya kita bisa dekat dengan Allah, supaya kita dapat disayangi oleh Allah. Jadi itu lebih besar pengaruhnya daripada manajemen nafsu. Lebih besar pengaruhnya dengan manajemen. Mengapa? Karena kalau sudah kita dekat dengan Allah, makhluk-makhluk Allah ini sayang kepada kita. Sayang, mudah saja makhluk-makhluk itu membantu kita. Mana keperluan kita, bantu. Karena Allah telah sayang kepada kita. Itu dikatakan manajemen apa namanya? Manajemen hati. Kemudian ketiga, manajemen ilahi. Manajemen ilahi ini kita meyakini bahwa semua itu telah ada ketentuan pada dasar, telah diatur oleh Allah di dalam ilmu. Jadi kita hanya berpegang kepada Allah saja. Kita pandai bertawakal, kita pandai takbir, kita pandai tasbih, kita pandai syukur, kita pandai bermakrifat, kita pandai itu bagaimana supaya kita bisa hidup dengan Allah. Ini manajemen ilahi itu lebih besar pengaruh. Sebab saya juga dulu telah mencoba dalam hidup ini. Karena saya sudah tua. Lalu pertama saya di samping menjadi guru di pesantren, saya mencoba bagaimana supaya hidup ini lebih baik. Kalau saya berusaha supaya bisa menjadi anggota DPR, menjadi anggota DPR itu mudah, tidak ada honor, ada bantuan. Tapi bukan sejahtera, bukan masih sejahtera, tapi bertambah merosot dalam kehidupan. Bertambah merosot. Kami coba ekonomi, dagang, jualan, sampai saya juga jualan tembakau. Apa jualan? Jadi mungkin usaha saya lebih parah daripada usaha Anda. Naik gunung, turun gunung, pergi ke Rebel, pergi ke Klanon, cari bakung, pulang jual. Tapi itu juga bertambah parah. Bertambah apa? Bertambah parah. Kalau saya hanya berpegang pada asbab ini, saya bukan tambah senang, tambah susah. Jadi saya mencoba melakukan manajemen hati. Bagaimana supaya menjual Allah dalam hati saya, supaya jangan lupa pada Allah. Makanya dengan demikian orang banyak sayang kepadanya. Orang banyak sayang, sehingga kesejahteraan saya dan juga maknanya kemudahan bagi saya kelebihan daripada yang sebelum-sebelumnya bertambah. Kemudian saya mencoba lagi bagaimana supaya bisa saya tidak terlihat wujud dalam Allah, hanya oleh Allah. Hilang wujud saya dalam wujud Allah. Bertambah lagi nikmat yang Allah berikan kepada saya, sehingga saya dapat dikenal di mana-mana. Dapat dikenal baik Indonesia, luar negeri Malaysia, Singapura, dan juga di daerah lain. Jadi jemaah saya tambah banyak, sehingga baru 5 hari yang lalu mereka mengadakan seminar di Gorontalo internasional oleh Pasca Sarjana di Gorontalo di UI. Mereka minta aku untuk menyampaikan, melihat seperti dalam TV, jadi sudah cukup bagi mereka. Jadi makanya kesimpulan manajemen nafsu dilakukan, apa yang telah dilakukan oleh Bapak Namirudin dalam itu. Tapi kita tidak boleh berpegang gitu. Kita harus berpegang naik lagi pada manajemen hati. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah
kapan kita lakukannya supaya diberkahi oleh kemudian kita naik lagi kepada namanya menjilan. Tidak terlihat lagi asbab pekerjaan kita, hati kita tersangkut kepadanya dan terlihat kita Allah perbuatan dan sifat. Jadi kalau ketiganya ini dapat kita lakukan, kita akan hidup senang. Dengan makna inilah pengkajian syariat, tarekat, hakikat. Syariat pekerjaan kita, tarekat itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat hanya Allah. Tidak lagi kita, tidak ada pekerjaan kita. Jadi kalau latih. Jadi melatih itu bagaimana Bu? Inilah maka diadakan Ratib Sri B. Ratib Sri B untuk melatih. Pertama terlihat kita yang berzikir. Kemudian terlihat kita bahwa zikir kita ini bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga Allah yang berzikir. Kita tidak lagi berzikir. Siapa yang berzikir? Kita telah panah di dalam hidup. Jadi melihat bahwa Allah yang berzikir kita panah di dalam hidupnya, hakikat namanya. Kita berzikir, zikir kita ini dari Allah, bantuan Allah. Karena sayangnya Allah, maka Allah mengingatkan kita kepadanya Allah. Mana yang banyak Allah mengingat kita dengan kita mengingat Allah? Namanya Allah mengingat kita. Karena semua itu kalau tidak diingat oleh Allah, rezeki kita dari Allah, gerak diam kita dari Allah, sawah ladang, ikan semua sampai melepaskan di laut ini makan Allah. Berarti ingat Allah itu lebih banyak daripada ingat daripada Allah. Itu dikatakan tarekat. Apa namanya? Tarekat. Jadi kita berdoa, berusaha, jangan pula tidak berusaha. Karena kita Allah berikan kepada kita akal, diberikan kepada kita ilmu, diberikan kepada kita kekuatan. Tetapi kita tidak yakin bahwa itu usaha itu memberi bekas. Yang memberi bekas adalah kekuatan dan sifat Allah. Tapi kita suruh berusaha. Jadi usaha kita lakukan, hati kita sangkutkan kepada Allah, roh kita terlihat hanya Allah yang melakukan, tidak ada lain. Jadi kalau Anda bisa seperti itu, insya Allah Anda akan berhasil. Saya telah telah mencoba untuk bagaimana mencari mendapatkan kesenangan kehidupan di dunia ini. Jadi kalau sekarang Allah memberikan pada saya nikmat paling banyak, saya tidak dapat mensyukurinya. Seperti apa yang terlihat dalam kehidupan saya hari-hari. Cuma rahasianya itu ya, kalau diajak sekarang aku mau menjadi anggota DPR, tidak. Menjadi bupati, tidak. Mana? Yang sama bupati yang dia menjadi menteri, menurut Allah jarak menjadi Allah jarak menjadi presiden, Allah jarak ada ya bisa berkali-kali itu Allah akan 5 bulan pemerintahan mereka maju menjadi bupati kayak sistem bagai sistem. Ini tidak boleh sembarangan diambil uang ditangkap ya ketika ditangkap. Jadi sebenarnya saya mengharapkan pada Kondono baik tingkatkan lagi makna dan amal saleh kita menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi makanya ulun sangat berterima kasih kepada posko-posko yang dibuat, karena di dalam masjid
masjid untuk melakukannya payahnya. Ya, paling masjid semayang namanya bubaju yang kita pegang-pegang masjid lagi dengan nanti birkok ini lama bikin kita nabi dan nakin-nakin lucu-lucu menambah semangat, jadi menjadi pastor misalnya dan semuanya baju apa yang menempuh bisa. Jadi mungkin barangkali insyaAllah foto yang juga itu lapan dari jasanya untuk akan datang kolaganya mungkin leka kali yang proyeknya yaitu peran-peran pemuda-pemuda payah pernah anak pun itu pula tinggi-tinggi punya atau main dempung itu jadi banyak istiqamah lah anda, tapi istiqamahnya berjalan kemauan anda supaya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam kehidupan anda, kebahagiaan untuk sampai dunia. Barangkali anda mengenal walaupun sawah juga yang lalu, you know, saya yang mengerti ini.